Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kelas statistik industri 2 hari ini. Hari ini materinya adalah regresi berganda, regresi linear berganda. Ya, kita masuk di minggu 11 hari ini. Nah, secara umum analisis regresi itu adalah tujuannya untuk melihat pengaruh. Ya, pengaruh dari variabel bebas atau variabel independen ya terhadap variabel terikatnya atau variabel dependennya. Nah, berdasarkan jumlah variabel bebasnya, regresi linear itu, analisis regresi linear itu, kalau satu variabel bebas itu disebut dengan regresi sederhana. Tapi kalau lebih dari satu variabel bebas, maka disebut regresi berganda. Nah, kalau regresi sederhana, 3 minggu lalu, sebelum UTS kita sudah bahas untuk regresi sederhana. Hari ini kita akan bahas regresi berganda. Nah, regresi linear berganda adalah persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara lebih dari satu peubah bebas. Jadi variabel X-nya atau variabel bebasnya itu lebih dari satu. Ya, dan satu peubah variabel tak bebas atau dependent. Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Ya, variabel X-nya itu minimal 2. Maka itu dilakukan analisis regresi berganda. Hubungan peubah-peubah tersebut dapat dituliskan dalam bentuk persamaan berikut. Ya. Persamaan regresi untuk dua prediktor. Berarti persamaan umumnya adalah Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Ya. Kalau dia 3 prediktor, maka ini. Kemudian kalau 3 prediktor atau lebih atau N, maka ini. Gitu ya. Contoh soal untuk regresi ganda 2 prediktor. Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh kemampuan kerja pegawai dan kepemimpinan direktif terhadap produktivitas kerja pegawai. Ya, pengaruh kemampuan kerja pegawai dan kepemimpinan direktif terhadap produktivitas kerja. Jadi yang mau dilihat adalah apakah produktivitas kerja pegawai itu dipengaruhi oleh kemampuan kerja pegawai dan kepemimpinan direktifnya, ya, atau kepemimpinan direksinya. Berdasarkan 10 responden digunakan sebagai sumber data penelitian yang hasilnya sebagai berikut. Nih, ya, tadi X1-nya adalah kemampuan kerja karyawan, kemudian ini adalah kepemimpinan direktif, ini adalah produktivitasnya, ya. Nah, pada saat kita ingin menganalisis regresi berganda dengan 2 prediktor, maka kita harus seperti regresi sederhana yang lalu, kita juga akan membuat tabel-tabel yang memudahkan kita dalam perhitungan. Ya, ini Y-nya, ini X1-nya, ini X2-nya. Kemudian dihitung X1 dikali Y. Ya, X1 dikali Y, X2 dikali Y, kemudian X1 kali X2, X1 kali X2, kemudian X1 kuadrat, 10 pangkat 2, 100, 2 pangkat 2, 4, dan seterusnya. Kemudian X2 kuadrat, ya, 7 kuadrat, 3 kuadrat, 2 kuadrat, 4 kuadrat, 16, begitu seterusnya. Ya, nah ini adalah sigmanya jumlahnya, jumlah dari Y, jumlah dari X1, jumlah X2, jumlah sigma dari X1 kali Y, sigma dari X2 kali Y, dan seterusnya. Nah, regresi berganda 2 prediktor, yang Y adalah produktivitas kerja, yang X2 adalah kepemimpinan direktif, kemudian X1-nya adalah kemampuan kerja pegawai. Dari tabel yang tadi, maka kita dapat sigma sebagai berikut. Nah, untuk menghitung harga A, B1, B2 dapat menggunakan persamaan berikut. Sigma Y sama dengan, ya, A kali N ditambah B1 kali sigma X1 ditambah B2 kali sigma X2. Nah, sigma X1 kali Y1 sama dengan A kali sigma X1, B kali X1 pangkat 2, B2 kali sigma X1 kali X2.
Itu juga saat menghitung sigma X2 kali Y. Ya. A-nya dikali dengan sigma X2, B-nya X1, sigma X1, B dikali X1 kali X2, B2-nya kali sigma X2. Dapat dari mana, Bu? Ini ketetapan. Ini persamaan yang akan kita gunakan untuk menghitung, mencari nilai A, B1, dan B2. Nah, karena ada persamaan ini, maka kita bisa masukkan langsung dari sigma-sigma yang telah kita hitung. Ya. Nah, ini. Sigma Y tadi 170, kemudian ini adalah tadi apa? Sigma A kali N. A kali N itu N-nya tadi 10, ya kan? Kemudian ini sigma dari X1, ini sigma dari X2. Oke. Sigma X1, sigma X2. Sigma X1 60, sigma X2 40. Oke, benar. Yang pertama persamaannya. Yang kedua, sigma X1 kali Y. Sigma X1 kali Y 1122. A dikali 60. B dikali X1 pangkat 2. Ini 406. Ditambah B kali sigma X1 X2. 267. Oke. Nah ini. Ya, persamaan 2-nya. Kemudian ini persamaan 3-nya juga sama. Persamaan 3-nya X2 kali Y. Ini 737. A dikali X2. Berarti A 40A. B-nya X1 X2. 267 B1. Kemudian sigma X2 pangkat 2. 182 B2. Oke, sorry. Nah, ini persamaan ketiganya. Nah, setelah dapat ini semua, maka kita bisa substitusi. Ya, karena A yang ini, kemudian dengan 1122 yang ini, kemudian ini yang ini diperoleh dari 60A. 60A ini nih dikali 6. Ya. Yang ini dikali 6 nih. Persamaan ke-1 dikali 6 semua. 170 kali 6 hasilnya ini. Ini kali 6 hasilnya ini. 60 kali 6 360. 40 kali 6 240. B2. Nah, setelah dapat ini, maka kita bisa lakukan pengurangan supaya yang A ini habis. Ya. Jadi, salah satu cara kita untuk mencari A, B1 dan B2-nya terus dengan proses substitusi atau eliminasi. Nah, ini setelah kita dapatkan ini persamaan yang ini, yang kedua, yang ke-1 dikali dengan 6. Kenapa dikali 6, Bu? Karena kita akan menyamakan salah satu komponennya. Nah, yang pertama disamakan adalah yang A-nya. Ya, karena memudahkan ini 10, yang ini 60. Jadi, semua persamaan satu ini dikali 6. Oke. Setelah dikali, maka dieliminasi, dikurang. Sehingga 60A dikurang 60. Jadi 0A. Ya. Kemudian ini dikurang, yang ini juga dikurang. Sehingga diperoleh minus 102 sama dengan tinggal min 46B1. Kemudian min 27B2. Gitu. Ini yang jadi persamaan 4. Ya. Persamaan 3 dikalikan dengan 1. Ini dikalikan dengan 1. Coba ya, kita lihat. Nah, 680, kemudian ada 737. 680 itu dapat dari, bentar. Oke, nah ini persamaan yang ketiga. Ya, kemudian yang ini adalah persamaan ke-1 dikali 4. Ya, jadi tadi 170 kali 4, 10 kali 4 jadi 40A, 60 kali 4 jadi 240, 40 kali 4 jadi 162 B2 ya. Setelah itu dieliminasi lagi karena dapat lagi A-nya, ini 0A ya. Diperoleh minus 57 sama dengan minus 27B1 minus 22B2. Ini jadi persamaan 5. Oke. Persamaan 4 dikali 27, persamaan 5 dikali 46 ya.
Kenapa Bu dikali 27 sama dikali 46? Dikali 27 untuk